Pas lagi nendang, tetap ngerekam. Pas disuruh stop sama orang, ada apa ini? Aku sedar dari gendam. Langsung latih. Kamu nggak apa-apa? Atur napas. Nah, orang pingsan disuruh atur napas. Mario, tolong dong gosenin kartu pelajar David ke mall. Nah, ke mall loh. Kan bisa langsung ke Davidnya ya. Kenapa harus ke mall dulu? Nah, omongan dari kakaknya AGH ya, dia takut dia. Diambil, dikasih HP-nya, diambil, tapi tetap direkam. Bayangkan pada saat tersebut tidak ada saksi yang men-stop mereka. Mereka akan terus lanjut menghajar David sampai untuk tenang mengatur nafas gitu. Jadi memang isu-isu selfie yang beredar itu sudah benar. Agnes udah jadi TSK, tapi tetap nggak ditahan polisi. Perlakuan khusus nih. Misteri makna behind the scenes video klip benar memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update tentang kasus David, Mario, dan AGH ya. Nah, harus diomongin AGH katanya nih. Jadi, kasusnya ini ada banyak nih update-nya. Yang pertama ya, itu tentang pernyataan dari keluarganya AGH sendiri gitu. Dia bilang bahwa kondisi AGH ini sekarang terpuruk loh. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, bahwa dia tuh nggak salah. Nah, ini kita bahas belakangan. Terus yang kedua, Mahfud MD setuju kalau Mario Dendi ini kena pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Let's Go sudah bilang dari awal, kalau yang tonton Let's Go di awal-awal video, baru kasus ini booming, langsung Let's Go sounding, ini memang percobaan pembunuhan, terlihat untung aja. Mahfud MD setuju ya? Apa Mahfud MD subscriber Let's Go? Nggak tahu ya nggak mungkin lah. Tapi ternyata syukur kalau misalnya Mahfud MD juga mempunyai pandangan yang sama dengan Let's Go ya. Terus yang ketiga adalah David ini ternyata diculik sama Mario, tapi nggak mau ngaku Mario. Nah, jadi kenapa bisa dibilang diculik? Pengacaranya Mario ini bilang bahwa saya harus katakan, menculik David Latumahina di kawasan Pesanggerahan, AG juga ikut. Mungkin perlu diluruskan bahwa pada saat itu mungkin di dalam keterangan klien kami itu tidak ada keterangan menculik. Mario ini tidak menculik David kok. Dia mengajak David buat bertemu. Nah, katanya mengajak David buat bertemu. Tapi menurut Aiman dari wawancaranya, memaksa orang yang tidak mau bertemu dari suatu tempat ke tempat lainnya secara paksa, itu namanya penculikan. Nah, bener, diculik. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan omongan kakaknya si AGH ya. Jadi kakaknya AGH itu memberikan statement yang ini. Aku kakaknya AGH, alasan aku sebenarnya akhirnya mau speak up di sini adalah sebenarnya aku juga nggak mau aku ke expose media. Tapi guncangan-guncangan publik di luar sana itu luar biasa. Nah, dia bilangnya, saya kakaknya AGH. Di sini saya akan menjelaskan segala sesuatunya. Kenapa? Karena menurut media-media di sana membuat keluarga kita terguncang gitu loh dengan berita-berita yang beredar gitu. AGH juga tidak ada tempat untuk berbicara. Tapi kenapa kamu yang berbicara? Jadi kan katanya AGH nggak ada tempat berbicara. Pertama, udah di BAP belum? Ada kuasa hukum kan? Nah, kuasa hukumnya udah berbicara. Kan AGH tinggal ngomong sama kuasa hukum. Kuasa hukum menyampaikan apa yang AGH bilang. Itu kan udah dapat tempat bicara. Jadi awalnya Mario ini tuh dapat cerita bukan dari AGH, tapi dari temannya AGH. Nah, inisialnya APA. Apaan? Apa gitu? APA katanya. Dia dapat cerita nih. Wah, nih AG ini diperlakukan tidak menyenangkan, tidak baik. Pernyataan apa itu yang tidak menyenangkan? Nah, AGH tidak mau bertobat padahal David ini orangnya alim, suruh AG bertobat, jangan pacaran. Dia tidak mau dengar. Oh, mungkin itu tidak menyenangkan ya. Oh, apa-apa nih? Nggak ya, nggak tahu ya. Ini apa sih maksudnya tidak menyenangkan, tidak dijelaskan. Nah, dia udah cerita nih sama AGH. Bener nggak kamu diginiin, bla 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 bla. Nah, AGH bilang, enggak kok. Dia udah menjelaskan supaya Mario ini tidak punya salah paham gitu. Dan tidak ingin ada keributan dengan David gitu katanya. Jadi sebenarnya menukar kartu pelajar ini dan pengembaliannya ini sudah direncanakan jauh sebelum kejadian ini terjadi. Dan kebetulan memang kartu pelajar ini mereka saling tukeran gitu kabarnya. Dan memang niatnya AGH tuh mengembalikan kartu pelajar. Tapi kok ikut jebak. Nah, ini kabarnya ya. Kan ini pertanyaan Let's Go nih. Di mana kartu pelajar David sekarang? Nah, kabarnya menurut kakaknya AGH, kartu pelajar David ini udah di tangan David. Kabarnya ya. Dan ternyata
chat dari AGH ini juga menipu David. Nah, di chat yang kemarin, yang ini nih, kan kita udah bilang nih, ternyata AGH itu bilang dia bawa tantenya. Dan dia cuma tante, sekarang bawa kakaknya. Nah, itu kan bohong ya. Apakah cerita AGH sekarang juga bisa kita percaya dengan bukti-bukti dua kebohongan ini? Nah, itu menurut kalian. Kita bacain nih. Dari yang lama dulu ya, yang ini dulu. Kan Rizky udah pernah bahas yang ini ya. Nah, ini aja dia bilang, tante gua di mobil, gua sama tante gua. Nah, itu udah bohong satu tante gua. Terus dia bilang, mobilnya yang mana? Mobil Camry. 2 kali berbohong. AGH berbohong 2 kali. Nah, dan ini kan juga waktu di chat itu kan jam 3 sore gitu. Dari mulai 3 sore sampai jam 7 sore. Nah, jadi kan ada berapa jam ya? Ada 4 jaman untuk bisa men-stop si Mario ini nggak ketemu David. Tapi menurut kabarnya kakaknya si AGH, dia bilang sebelum kejadian AGH ini ke salon dulu. AGH ini memang nggak pengen David ini ketemu sama Mario karena takut terjadi perkelahian. Makanya dengan cara mengulur waktu, dia pulang dulu, ganti baju, mandi, baru ke salon. Nah, pas di salon ini si Mario ini baru jemput Sean Lucas. Nah, pas dijemput sama Mario, dia bilang, Sean Lucas ini ya, parah lu bro, kalau gua bakal hajar di orang. Nah, mereka berdua nih, sebari nunggu si AGH ini di salon. Udah selesai AGH di salon, mempercantik dirinya, tapi bukan hatinya. Dia balik lagi nih ke salon, jemput si AGH. Nah, mereka bertiga langsung menuju tempat David. Nah, tapi nih dari ini nih, yang ini ya, tanggal 20 Februari ini, nah, dia udah berapa kali minta digosenin. Nih yang pertama, let's go baca ya. Nggak bisa. Oh nih, you itu kan berarti David ya. Dia bilang gosenin aja lah. Nah, dari tanggal 20 udah bilang gosenin aja lah gitu. Nggak bisa, rumah gue lagi nggak ada orang. Masa orang kaya nggak ada pembantu di rumahnya? Nah, ya udah ntar lu ke Senayan aja, gue gosenin. Nah, David udah pengen gosenin nih. Karena mereka awalnya niat ketemunya di Senayan gitu. Gue lagi sama kakak gue ambil ke LB. LB ini let's go nggak tahu ya. Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Mungkin Lebak Bulus. Ini gue lagi di Senayan sama kakak gue. Nanti sekalian arah balik. Gue ambil. Nah ya udah lu balik dulu aja. Cetata. Oh, Cetata nama kakaknya gitu. Gue gosenin. Gue balik. Udah harus ada Fit karena mau urus berkas gitu. Nah, David ini udah kekeh banget. Dia pengen gosenin aja kartu pelajar yang tertukar. Wah, kartu pelajar yang tertukar. Untung bukan bayi yang tertukar. Jadi pokoknya mereka tukar-tukar kartu pelajar dan David ini udah pengen gosenin kartu pelajarnya. Si Agnes ini juga diminta David untuk gosenin aja kartu pelajarnya dia. Tapi alasan banget nih AGH ini nggak mau gosenin kartu pelajarnya David. Padahal menurut omongan kakaknya yang ini, AGH tuh baru ingat bahwa kartu pelajar D itu ada di tasnya yang ketinggalan di rumah, sehingga AGH minta tolong kepada MDS untuk memesan gosen kartu pelajar D ini yang ada di tasnya di rumah diantarkan ke mall tempat di mana mereka berada. Nah, kartu pelajarnya David tuh ketinggalan di rumah sewaktu AGH di mall sama Mario Dendi. Yang diminta AGH adalah, Mario tolong dong gosenin kartu pelajar David ke mall. Nah, ke mall loh. Kan bisa langsung ke Davidnya ya. Kenapa harus ke mall dulu? Nah, ini kan sudah niat banget. Niat mengembalikan kartu pelajar. Ini ya, garis bawahi. Niat mengembalikan kartu pelajar. Hanyalah modus semata, alibi semata. Wah, bener nggak? Setuju nggak guys? Ini dugaan ya. Menurut Let's Go, ini dugaan yang mengembalikan kartu pelajar adalah modus aja untuk bertemu dan menculik si David ini. Nah, ternyata setelah mereka ketemu, dapat ancaman lah si David ini. Memang nggak mau turun kan dari rumah temannya, sampai Mario itu ngasih voice note sama ancaman. Pakai HP-nya AGH. Dia bilang, lu yang turun atau gua yang naik. Nah, gitu katanya David. Nah, karena nggak enak ya David ya. Mungkin di rumah temennya, masa terjadi keributan, ya udahlah dia terpaksa turun gitu. Nah, kabarnya waktu udah turun ya, menurut keterangan kakaknya AGH, dia udah ngembaliin tuh kartu pelajarnya ke David. Fit, ini ya kartu pelajarnya. Ketinggalan, maaf, ke bawah. Sudah dikembaliin, tapi Mario yang katanya minggir kamu. Nah, mengisyaratkan, minggir. Ya, langsung dia berbicara seperti laki-laki. Ya. Tapi AGH ini karena udah mengembalikan kartu pelajar, katanya aus guys. Aus. Aduh, aku aus banget nih.
ini cowok-cowok lagi memperebutkan aku, tapi aku haus nih. Aku harus mengambil minum di Rubicon yang belum bayar pajak ini. Katanya seperti itu. Coba kalian tonton deh. Dia ngambil minum di Rubicon, kok bisa sempat-sempatnya ngambil minum ya? Ngambil minum, pas balik badan, ternyata David sudah posisi push up. AGH bingung katanya, apa yang terjadi? Kenapa David dalam posisi push up? Buset, sinetron. Ya nggak tahu ya, ini mungkin benar ya. Ini menurut omongan kakaknya AGH, dari ceritanya AGH seperti itu. Tapi menurut Let's Go, ini seperti sinetron. Sinetron yang di RCTI. Nah, ini tapi mungkin benar seperti itu, mungkin juga enggak ya. Nggak tahu nih, kan belum dicek kebenaran dan menurut CCTV ya. Jadi dia ngambil minum, terus melihat, ada apa dengan David? Disuruh push up. Nah, dia karena kaget, dia apa yang AGH lakukan waktu melihat David push up? AGH tidak melakukan apa-apa. Harusnya kan marah ya. Apa-apaan nih? Kenapa David push up, Fit? Kenapa kamu push up, Fit? Gitu. Mario, apa yang kamu lakukan ke David? Kamu memaksa dia push up. Nah, kan seperti itu kabarnya. Tapi enggak. Nah, melihat David push up, tapi AGH tidak melakukan apa-apa, AGH ternyata seperti freezing gitu dia. Mungkin kayak digendam gitu. Digendam ya. Lalu dia diem aja melihat perlakuan Mario kepada David ini. Nah, AGH pun mengambil minum di mobil, terus setelah ia balik, ternyata D ini sudah dalam keadaan push up. Nah, di posisi ini udah terjadi penganiayaan ya. Sean itu tugasnya itu ngerekam, karena Mario udah mau menganiaya, terus dikasih HP-nya ke Sean, langsung Sean ini ngerekam gitu. Nah, pas udah terjadi penganiayaan, nah Sean ini mengoper HP-nya ke AGH. Nah, katanya AGH tuh diem aja, karena posisi takut katanya. Posisi takut, kabarnya ya. Kabarnya menurut omongan dari kakaknya AGH ya, dia takut dia. Diambil, dikasih HP-nya, diambil, tapi tetap direkam. Harusnya kan, apa ini maksud HP ini gitu? Apakah aku karena aku cewek, aku lebih bagus ngerekam Instastory ya? Apa nih? Dia bilangnya sih, melanjutkan perekaman ya. Nah ini aneh sih menurut Let's Go ya. Pernyataan ini agak aneh menurut Let's Go ya. Ini dugaan logika sederhana kita. Kita melihat mantan kita dan pacar kita berantem dengan alasan yang tidak kuat. Harusnya waktu disuruh rekaman, karena tahu David ini nggak ada kesalahan, harusnya sih nggak mau ya. Dan men-stop. Sayangnya si AGH ini nggak men-stop gitu loh. Dan setelah merekam, ternyata syukurnya ini ada saksi mamahnya yang punya rumah temannya David ini. Teriak dia, woi gitu. Apa-apaan kalian ini? Setelah mendengar teriakan tersebut, AGH tersadar. Kabarnya ya, menurut ceritanya kakaknya, sekali lagi kita breakdown ya. AGH tersadar dari freezingnya dia, dari bengongnya dia. Jadi setelah teriakan woi dari Ibu R ini, AGH tersentak gitu. Tersadar dari shocknya itu, dari freeze-nya itu, dan respon pertamanya adalah mematikan handphone tersebut. Dari gendamnya Maria, tersadar langsung yang dilakukannya adalah mematikan handphone, berlari ke David, memopong kepalanya David di tangan kiri dan membisikkan, atur nafas Fit, atur nafas. Nah, pertama, ini agak aneh ceritanya. Satu, David udah pingsan, suruh atur nafas. Dan yang kedua, itu tindakan wajar menurut Let's Go. Waktu diteriakin, woi apa-apaan ini? Nah, itu karena apa? Mematikan HP karena apa? Karena takut ketahuan kalian berbuat penganiayaan dan perbuatan jahat gitu. Nah, terus langsung ke tempat David, memegang kepala David, kok nggak dari awal? Nah, ini menurut keluarganya dan juga pengacaranya AGH, dia bilang, AGH tuh sayang kok sama David gitu, peduli kok sama David gitu, tapi kok sempat-sempatnya ngerekam dulu. Nah, coba bayangin ya, bayangkan jika waktu AGH itu merekam, tidak ada orang atau saksi yang men-stop perbuatan mereka, tidak ada orang yang meneriakan, woi kalian ngapain? Nah, apa yang terjadi sama David? 3 orang nih di lokasi, 1 menghajar, 2 merekam, ya kan mereka berdua merekam kan. Nah, ini apalagi udah mau dikasih AGH nih rekamannya, pasti 1 lagi si Sean Lucasnya juga mau ikutan nendang nih. Bayangkan pada saat tersebut tidak ada saksi yang men-stop mereka. Mereka akan terus lanjut menghajar David sampai amit-amit David mungkin lebih parah daripada saat ini. Apa yang mereka lakukan setelah itu?
Let's Go yakin mereka akan kabur, akan pulang. Nah, meninggalkan David di sana sendirian. Tapi Tuhan sayang David. Saat ditendang, dipukul dan lain-lain, terselamatkan oleh warga sekitar, oleh saksi ini. Langsung, menurut Let's Go ini logika sederhana ya, mematikan handphone, langsung menyamperi David sebagai korban gitu. Itu tindakan ketakutan, bukan tindakan penyesalan gitu. Itu tindakan ketakutan bahwa aku juga takut nih, nanti aku dikira tersangka nih, padahal yang mukul Mario gitu, gara-gara omonganku. Nah, itu menurut Let's Go seperti itu ya, logika sederhana ya. Karena kalau niatan dari awal tidak ingin David celaka, AG juga punya kemampuan untuk hal itu. Tapi ketika sudah di-stop sama orang lain, baru malaikatnya keluar. Nah, ini adalah tanda tanya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Logika deh, menurut kalian ya, gimana? Pas lagi nendang, tetap ngerekam. Pas disuruh stop sama orang, ada apa ini? Aku sedar dari gendam. Langsung latih. Kamu nggak apa-apa? Atur napas. Nah, orang pingsan disuruh atur napas. Menurut kalian gimana nih? Ini dugaan logika sederhana aja ya. Modus kartu pelajar ini sudah termasuk modus. Nah, sisanya adalah kondisi David yang harus kita pantau dan kita doakan supaya cepat sembuh. Nggak cuma kondisinya yang kita doakan, si berdebah para TSK ini juga harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kecil-kecil udah pinter ngarang. Siapa yang ngarang? Bisa Mario, bisa AGH, bisa Sean. Nah, ini kita tunggu faktanya. Dan kita kawal juga. Kalau tunggu polisi aja mengungkap fakta, bisa saja seperti yang sudah polisi mengungkapkan fakta yang salah. Untuk itulah tugas netizen, membantu polisi memberikan logika dasar dan logika sederhana bahwa kasus ini adalah penjebakan, penculikan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat. Nah, siapa dalang dari kasus ini? Mereka bertiga yang ada di kejadian dan lokasi tersebut. Yang aku digendam. Ya, menurut kalian gimana nih? Coba komen aja pendapat kalian tentang kasus ini nih. Let's Go masih berharap menerima perlakuan yang sangat-sangat adil untuk para TSK ini. Let's Go bilang TSK ya, bukan tersangka ya. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki